Kalau perangnya sudah memanipulasi kesadaran orang, membentuk kesadaran orang, kita juga harus membentuk kesadaran orang. Itu udah dilakukan belum sama pemerintah, sama istana Bang? Sama PCO? Kita merancang kayak gitu, tapi baru aja kita lakukan itu udah dianggap tidak empati kan. Oh dengan mendowngrading Iya. teror? Bukan mendowngrading teror, mendowngrading si peneror. Iya, peneror, Dianggap iya. tidak empati, mereka maunya maunya yang punya mereka yang dibesar-besarkan gitu. Padahal toh ternyata mereka juga nggak takut, liputannya makin kesini makin ganas gitu. Kan bukti bahwa nggak takut. Dan bukti bahwa sebenarnya kalau untuk hal-hal yang sampai ke negara lain aja mereka punya informasi, masa di depan pintu mereka sendiri mereka nggak punya informasinya dan nggak dibuka informasinya. Dan itu apa kritik yang berlanjut di sana artinya ya tidak ada ketakutan Nggak ada ketakutan, nggak ada pembungkaman. Dan pemerintah melindungi itulah itu Abang. Bukan melindungi, tapi pemerintah komit dengan kebebasan pers. Dan pers ini kalau kita tidak setuju dengan liputan mereka, kita nggak bawa langsung ke penegak hukum, tapi kita bawa ke Dewan Pers. Sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang. Itu pun sampai hari ini belum pernah dilakukan. Kurang apa pemerintah ini gitu. Maksudnya kalau kita pakai ukuran-ukuran yang objektif, harusnya saya tidak berani klaim, tapi ikut nebeng aja lah. Nebeng kalau misalnya 2 bulan kantor kita di akhir masa jabatan Pak Jokowi dengan segitu banyak isu yang beredar. Puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Dan kita juga tampil di depan untuk mengkomunikasikan dan tidak hanya memberikan informasi loh, tapi mengcounter. Itu bahasanya waktu itu mengcounter. Udah tuh lagi krisis tuh Bang ya. Krisis kita mengcounter tuduhan-tuduhan. Jadi bukan mengklarifikasi tapi mengcounter tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi dan keluarga. Dan di ujung masih ada 75%, boleh nggak kita nebeng seujung kuku gitu? Ya minimal Abang berdiri di tempat yang tepat aja lah. Nebeng seujung kuku aja gitu. Persoalan kita diakui apa enggak tuh biar publik yang mengakui. Tapi buat saya kan boleh kan kita nebeng seujung kuku dari angka yang paten itu gitu. Nah 100 hari Pak Prabowo. Ini 100 harinya Pak Jokowi 62% nih Bang. Paten lah Bang. Di tengah isu misalnya waktu itu ada Fufu Fafa. Iya benar. Ada private jet. Iya betul-betul. Ada revisi undang-undang pilkada yang berlarut-larut sampai sekarang, mungkin Fufu Fafanya atau private jetnya berlarut-larut kebencian sampai sekarang. Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan 75% itu lumayan bagus nggak? Apalagi kalau membantah argumen, membolak-balikan argumen, menyerang fundamental